Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Unisa, NIM E2019-1078 dari kelas Perbankan Syariah 2. Kali ini saya akan menanggapi video dari dosen saya yang videonya bertema tentang tugas dan wewenang dari OJK. OJK sendiri memiliki kepanjangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh dosen saya mengenai definisi dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun saya hanya sedikit menambahi tentang definisi dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satu lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Nah, secara yuridis, menurut ketentuan pasal 1, angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dirumuskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Selanjutnya, terkait asas-asas dari Otoritas Jasa Keuangan, di sini saya ingin menambahkan sedikit saja mengenai asas-asas dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada asas independen, kedua asas kepastian hukum, dan ketiga ada asas kepentingan umum. Saya akan menambahkan 4 lagi tentang asas-asas dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat adalah asas keterbukaan. Jadi untuk Otoritas Jasa Keuangan itu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Dan yang kelima ada asas profesionalitas, di mana di sini OJK itu mengutamakan keahlian dan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan tetap melandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada asas integritas, di mana Otoritas Jasa Keuangan ini berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil. Dan untuk yang ketujuh ada asas akuntabilitas, di mana menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya membahas mengenai tugas-tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Saya sependapat dengan dosen saya mengenai apa yang sudah dijelaskan tentang tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun saya di sini hanya menambahkan sedikit saja dan juga melengkapi mengenai tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan peraturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi kegiatannya itu ada 3. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di pasar modal. Yang terakhir yaitu kegiatan jasa keuangan di perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berikutnya membahas terkait wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebenarnya saya sudah setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh dosen saya. Di sini saya akan menambahkan sedikit terkait wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain tahun 2013, karya Toto Budi Santoso dan
Tomo, bahwa OJK itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, wewenang tersebut terdiri dari pertama pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Yang kedua ada pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, dan juga pengajuan kredit dan standar akuntansi bank lain. Ketiga, ada pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Yang kedua yaitu wewenang OJK dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank. Dilansir dari situs resmi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, wewenang tersebut meliputi yang pertama ada menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Ketiga, ada menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang keempat, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, ada menetapkan peraturan tentang tata cara penempatan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Dan yang terakhir atau yang keenam, menetapkan peraturan tentang tata cara penggunaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Untuk yang ketiga, wewenang OJK dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank. Nah, wewenang tersebut terdiri dari yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang keempat, melakukan penunjukan pengelolaan statuter. Yang kelima, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dan untuk yang terakhir, ketujuh, memberikan dan mencabut izin usaha. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video lebih jelasnya bisa dicek di video dosen saya Wadud TV dengan tema tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.